Saudara, PT Jasa Marga memproyeksikan 3,06 juta kendaraan akan keluar dari Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 2025. Di lain sisi, cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di sejumlah wilayah Indonesia juga mengancam keselamatan para pemudik. Kita bahas soal mudik Natal dan Tahun Baru di tengah ancaman cuaca buruk bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Kementerian Perhubungan, Budi Raharjo. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Bang Mario. Dan juga Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bu Dwi. Ibu, minta maaf, suaranya sepertinya masih di mute. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Dan juga Direktur Institut Studi Transportasi atau Intran, Dedi Herlambang. Selamat pagi, Mas Dedi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan ini mudik Nataru di tengah cuaca buruk atau cuaca ekstrim. Saya ke Bu Dwi Korita dulu. Bu, ini saya baca di media, di salah satu media katakan cuaca ekstrim, BMKG memprediksi. Di media lain juga cuaca buruk, BMKG memprediksi. Apakah betul, Bu? Dalam arti bahwa tahun ini kita akan mengalami cuaca ekstrim dan berapa lama jangka waktunya? Baik, jadi sebetulnya sejak bulan Oktober kami sudah menyampaikan perakiraan dan himbauan untuk kewaspadaan karena mulai bulan November dan bisa mencapai puncaknya di sebagian wilayah Indonesia di bulan Desember, kemudian sebagian besar di bulan Januari dan Februari adalah puncak-puncak musim hujan. Jadi sesuai dengan hasil prediksi BMKG, memang saat ini kita sedang mengalami musim hujan, ada yang menjelang puncak musim hujan dan ada wilayah yang sudah berada di puncak musim hujan yang ditandai dengan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat, bisa sangat lebat, bisa ekstrim, dan dapat disertai angin kencang, kilat petir. Demikian. Oke, Bu, kalau kita berbicara terkait jangka waktu, apakah memang nanti di periode 19 Desember, puncak Nataru, dan juga hingga 5 Januari, nanti apakah memang itu masuk dalam kondisi cuaca yang ekstrim, atau memang ini curah hujan atau intensitas hujannya tinggi saja, tidak sampai ekstrim? Jadi bervariasi, Ya. bisa intensitas sedang, Ya. bahkan ada yang ringan, namun bisa juga mencapai lebat, sangat lebat, Ya. sangat lebat hingga ekstrim. Ya. Oleh karena itu, kami akan terus mengupdate perkembangan informasi cuaca, zona-zona atau wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi mengalami ekstrim, itu sebelum kejadian ekstrim, diulang 3 hari sebelum kejadian ekstrim, sampai 3 jam sebelum kejadian ekstrim. Demikian. Oke, Bu Dwi, BMKG selalu mengupdate informasi terkait dengan cuaca buruk ini. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, hingga saat ini cuaca buruk masih dalam tanda kutip menghantui dalam bulan-bulan Desember hingga Januari nanti. Dari Kemenhub sendiri melihat ada fenomena mudik Nataru. Apa antisipasi yang dilakukan pada akhirnya untuk dalam arti ini sehingga cuaca buruk bisa teratasi? Baik, terima kasih Bang Mario. Jadi Nataru adalah salah satu kegiatan peak season ya, selain Lebaran yang secara rutin dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dan memang khusus terkait Nataru selalu kita menghadapi risiko cuaca yang lebih buruk ya. Ya. Untuk itu Kementerian Perhubungan yang pertama kali dilakukan adalah kita sejak 2 bulan yang lalu telah berupaya untuk meningkatkan kesiapan sarana prasarana terkait dengan masalah keselamatan. Inspeksi keselamatan ini dilakukan secara intensif sampai hari ini masih berjalan, baik itu sarana prasarana di darat, laut maupun udara serta perkereta apian. Nah, kemudian nanti pada saat pelaksanaan kegiatan Nataru yang itu berlangsung mulai tanggal 18 sampai tanggal 3 Januari, 18 Desember sampai tanggal 3 Januari, pelaksanaan pelanggaran angkutan Nataru ini semua akan sangat memperhatikan masalah faktor cuaca ya. Ya. Jadi misalkan terkait dengan pelayaran tentunya aparat-aparat terkait dengan masalah keselamatan itu selalu harus perhatikan masalah situasi cuaca sehingga
siap bandar dan sebagainya itu harus memperhatikan apakah kegiatan-kegiatan pelayaran itu bisa dilakukan dengan tetap terjamin keselamatan dan memperhatikan cuaca. Oke. Kemudian juga terkait dengan masalah penyeberangan, ini yang menjadi krusial para pegawai ini, karena beberapa hari yang lalu juga sudah ada indikasi cuaca cukup cukup membuat perhatian ke sana ya. Jadi Merak Bakauheni ini tentunya karena dari prediksi kegiatan Nataru ini akan ada mobilitas yang cukup tinggi dengan kendaraan pribadi, maka Merak Bakauheni akan menjadi perhatian kita juga, di mana terkait dengan masalah keselamatan nantinya juga kita sudah menyiapkan kemungkinan jika ada hambatan terkait penyeberangan, sehingga perlu disediakan buffer zone di kantong parkir untuk bagaimana agar ketertundaan karena penyeberangan karena cuaca itu bisa dikelola dengan baik. Oke, Pak Budi, kalau kita melihat antisipasi ini apakah akan berbeda dengan tahun lalu atau akan sama melihat kondisi saat ini? Kalau kita melihat kondisi prediksi potensi pergerakan yang ada, sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, itu ada sekitar 110 juta pergerakan pada masa Nataru ini. Dan kita sudah mempersiapkan kondisi yang ada ini dengan kondisi sarana prasarana yang ada, dan kita perkirakan cukup memadai gitu. Hanya saja sekali lagi memang poin-poin yang menjadi perhatian saat ini adalah masalah keselamatan, sehingga sekali lagi Bapak Menteri Perhubungan juga sudah memberikan perhatian, beliau juga langsung terjun sendiri untuk bagaimana melakukan inspeksi keselamatan di beberapa titik-titik atau kondisi sarana prasarana yang memang membutuhkan perhatian. Demikian. Oke, Pak, kalau kita melihat bahwa di Nataru ini, apakah memang pergerakannya lebih banyak masyarakat yang mudik, ataukah masyarakat yang ingin berlibur, atau sama rata saja? Ya memang kalau Nataru memang karakteristiknya lebih banyak mereka yang bertujuan untuk wisata. Jadi dibanding dengan musim Lebaran ya ini agak berbeda. Jadi pergerakan mereka lebih karena motif berwisata. Gitu. Oke, saya ke Mas Dedi Herlambang. Mas Dedi, ini melihat tadi pemberitahuan bahwa ini banyak di Nataru ini lebih banyak masyarakat yang menggunakan masa liburnya untuk berwisata. Apa sebenarnya yang harus diantisipasi atau disiapkan mengingat cuaca buruk di bulan Desember hingga Januari ini? Oh ya, baik. Saya percaya kalau untuk pelayaran, penerbangan ataupun perkeretapian, begitu mereka sudah siap akan Nataru ini, terutama untuk menghadapi perubahan iklim seperti ini, lalu juga perubahan iklim yang ekstrim ya. Itu memang saya pikir mereka sudah siap. Yang kami khawatirkan itu adalah kondisi pelayaran-pelayaran rakyat atau pelabuhan-pelabuhan rakyat itu yang sebenarnya jauh dari pengawasan. Jadi sangat minim dari pengawasan, baik semua stakeholder ya. Walaupun itu mungkin domainnya di kepala daerah atau di pemerintah daerah, tapi paling tidak memang kita harus ada konsentrasi di sana. Misalnya kemarin kalau tidak salah juga penyeberangan di Kepulauan Seribu juga dihentikan misalnya. Lalu bagaimana dengan penyeberangan lain ya? Kita punya di Indonesia ini kan sangat luas. Ada mungkin nanti kalau liburan Nataru biasanya tempat-tempat khusus seperti Karimun Jawa itu juga ramai. Lalu juga penyeberangan di Bali misalnya itu kan juga ramai. Kemudian di Sulawesi Selatan misalnya itu kan juga ramai. Di Maluku juga pelabuhan seperti ini juga perlu konsentrasi. Pelranya ya, pelabuhan rakyat itu juga sangat banyak. Itu perlu konsentrasi. Biasanya yang hal seperti ini biasanya jauh dari pengawasan. Karena memang ada ribuan juga pelayaran-pelayaran kecil ini yang perlu diperhatikan khususnya di sektor keselamatan. Nah, biasanya kalau untuk penyeberangan itu juga banyak yang over capacity, juga overload ketika liburan. Ini juga harus disiasati. Sudah nanti ada badai, tetapi juga mungkin kapasitas kapal itu mungkin 100, tapi diisi 300 orang misalnya. Seperti kita ambil contoh kapal Zahro, mungkin kapal Zahro itu tahun 2000
2017 ya, tahun Ya, 2017 Kepulauan Seribu misalnya. Itu kapal kecil itu eh, muatnya untuk isinya itu 100, tapi kenyataannya bisa diisi 300. ya, lebih banyak ya. Ketika terjadi kebakaran, sehingga masalah penyelamatannya juga sangat minim, sangat sulit ya, mereka akhirnya tenggelam. Ya, hal seperti itulah. Jadi hal yang kecil-kecil ini yang seharusnya kita perhatikan dulu. Itu Oke, Mas Greg. oke, ini saya ke Ibu Dwi. Ibu Dwi, ini Mas Indra memperhatikan konsentrasi lebih banyak kepada bagian pelayaran. Tapi kalau dari BMKG sendiri melihat ini moda transportasi mana yang perlu lebih ekstra hati-hati di masa cuaca buruk ini? Apakah darat, udara, atau laut? Sebetulnya yang terdampak itu semuanya, Ya, baik darat, laut, dan udara. Karena kondisi cuaca memang saat ini sedang menjelang puncak dan nanti Januari Februari itu puncak. Bahkan sebagian saat ini sudah ada yang berada di puncak musim hujan. Misalnya di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara, ini terutama di bagian selatan. Namun memang dari segi kesiapan untuk menghadapi kondisi ekstrim, kalau di sisi penerbangan itu memang relatif jauh lebih siap. Sistemnya sudah terbangun puluhan tahun ya, dan itu dikontrol, diawasi langsung oleh organisasi ICAO ya, kayak International Civil Association Organization. Nah, untuk pelayaran sebetulnya juga sistemnya sudah disiapkan. Namun memang kadang-kadang itu tadi kurang ketat untuk ini penerapannya. Nah, yang sama sekali atau yang sistemnya masih kami sedang bersama-sama Kementerian Perhubungan dan juga nantinya dengan Kakor Lantas juga dengan pengelola jalan tol itu adalah yang darat. ya. Jadi belum tersistem sebagaimana seperti yang dilakukan di penerbangan atau di pelayaran. Demikian. Berarti untuk sistem pelayaran penerbangan saat ini BMKG sudah bisa lebih memastikan ya Bu ya, terkait dengan prediksi cuaca dan prediksi cuaca buruk yang terjadi nantinya. Iya, iya, iya. Jadi sudah ada sistemnya, informasi kami ini sudah langsung terhubung dan mereka sangat ketat, terutama penerbangan ini sangat ketat tidak hanya dengan cuaca, dengan hal-hal yang menyangkut keselamatan itu sangat ketat gitu ya. Tapi kalau darat itu kan lebih ke kemandirian ya. Tidak ada yang pengawas yang seketat di penerbangan seperti itu. Berarti ini sebuah early warning Bu untuk mereka yang menggunakan moda transportasi darat untuk lebih berhati-hati sebenarnya. Betul sekali, karena kalau dibandingkan tahun lalu, fenomena cuaca yang kali ini memang lebih kompleks dan relatif lebih ekstrim dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu kita diuntungkan adanya El Nino, sehingga musim hujannya itu relatif tidak relatif di bawah normal begitu. Nah, kali ini kita diperkuat adanya La Nina. La Nina itu kebalikan El Nino, justru meningkatkan curah hujan. Ya, hingga 20%, belum lagi ada gelombang ekuator, ada Maiden Julian Oscillation, itu kumpulan awan hujan yang bergerak dari arah barat dari Samudra Hindia yang semuanya akumulatif meningkatkan curah hujan, dan belum lagi bermunculan sirkulasi siklonik atau bibit-bibit siklon. Demikian. Jadi ini sebetulnya darat itu memang perlu lebih mewaspadai, dan juga laut. Karena langsung kalau ada sirkulasi siklonik, bibit siklon, itu kan berpengaruh pada gelombang tinggi, angin kencang, kemudian kecepatan arus. Demikian. Oke, saya ke Pak Budi. Pak Budi, ini melihat ada early warning dari Bu Dwi Korita yang mengatakan bahwa kalau untuk penerbangan dan pelayaran sudah lebih maju sistemnya untuk memprediksi ini cuaca buruk dan bagaimana antisipasinya. Tapi kalau untuk darat kita lihat bahwa memang masih tergantung kondisi di lapangan. Karena kita lihat dari Jasa Marga kemarin ada 3 juta kendaraan yang akan melintas selama mudik Nataru ini. Ini antisipasinya seperti apa?
tidak hanya untuk darat tapi untuk seluruh moda transportasi sebenarnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan masalah gangguan cuaca terkait dengan moda darat, kita ketahui memang dari prediksi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan memang lebih dari separuh masyarakat yang melakukan perjalanan pada Nataru nanti akan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, berarti adalah mobil dan juga sepeda motor. Dan saya kira untuk terkait dengan masalah cuaca ini terbagi dari berbagai macam kewenangan ya. Kalau kita bicara lintas jalan nasional, tentunya kita bicara kewenangan pemerintah pusat. Kalau kita bicara jalan tol, teman-teman di Jasa Marga telah memetakan itu peta-peta daerah rawan genangan dan rawan longsor di Trans Jawa maupun Trans Sumatera. Dan mereka sudah menyiapkan rencana mitigasi apabila terjadi masalah genangan atau longsor. Ya, itu kalau tidak salah dibagi dalam beberapa wilayah, itu ada Jabodetabek dan Bandung, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Trans Jawa, dan mereka sudah memetakan apa saja yang akan punya potensi di wilayah potensi terkait dengan genangan dan longsor tersebut. Kemudian kalau terkait dengan masalah di luar itu di wilayah-wilayah daerah, karena memang pergerakan nanti juga akan terkait dengan masalah pergerakan aglomerasi, karena motif dari perjalanan pada Nataru ini kebanyakan wisata, maka perjalanan di wilayah aglomerasi ini akan menjadi sebuah perhatian juga, dan ini memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi untuk terkait dengan Nataru sendiri sudah dilakukan berbagai macam koordinasi, melibatkan semua instansi, ada 14 unit instansi, termasuk dalam ini adalah pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk bagaimana bisa menyiapkan kondisi-kondisi yang perlu diantisipasi terkait dengan masalah pelancaran Natal dan Tahun Baru ini, termasuk bagaimana antisipasi bencana dan gangguan cuaca di daerah. Oke. Demikian. Antisipasi terus dilakukan, dan kalau kita ingin tahu Pak, sebenarnya titik-titik di mana saja, khususnya tol Trans Jawa ini yang diberikan perhatian lebih oleh pihak pemerintah. Jadi teman-teman di Jasa Marga telah memetakan di Trans Jawa itu ada sekitar 54 titik ya rawan longsor. Kemudian itu di wilayah lokasi terkait dengan jalan tol di Jabodetabek, kemudian di Trans Jawa itu ada 43 titik, dan sudah dilakukan antisipasi tentang penempatan early warning system bersama dengan BMKG dan PU. Ini memang sebenarnya wilayah dari Kementerian PU, Mas Mario. Jadi pihak Jasa Marga telah mengantisipasi tersebut, dan di dalam rapat koordinasi kita mendapatkan informasi bahwa mereka secara dini telah melakukan hal tersebut. Oke, saya ke Mas Dedi. Mas Dedi, melihat tadi ada peringatan dari BMKG terkait dengan moda transportasi darat dan juga persiapan dilakukan oleh Kemenhub untuk moda transportasi darat. Apakah memang setiap tahun di masa cuaca buruk ini moda transportasi darat menjadi salah satu moda yang paling susah untuk kita akhirnya antisipasi terkait dengan cuaca buruk dan perlu penanganan yang lebih ekstra? Baik, kalau untuk transportasi darat, saya pikir kalau untuk transportasi darat ya, khususnya untuk jalan tol atau jalan nasional, saya pikir kalau ada bencana, entah itu banjir atau longsor, Ya. mereka bisa berhenti atau bisa menghindari. Mungkin mereka sudah siap akan mitigasi. Tapi khusus untuk angkutan perkeretaapian, nah ini sulit karena rel ini kan cuma satu ya. Kalau semisal terjadi banjir atau longsor, ya sudah, pelayanan akan terganggu. Seperti contoh kemarin itu di Blitar misalnya. Di Blitar untuk lintas Solo Malang misalnya juga terganggu karena terjadi banjir sekitar 3-4 hari sehingga kereta tidak bisa lewat sana. Pada akhirnya keretanya muter. Sehingga kasus ini tentunya akan mengganggu pelayanan kereta api itu sendiri. Khususnya nanti kalau untuk Nataru, nah memang ini perlu mitigasi-mitigasi yang ekstra ya. Mengapa dengan tingkat akumulasi pengguna ataupun pelanggan kereta api, jika nanti terjadi semacam banjir misalnya atau longsor misalnya, longsor yang sering terjadi di kereta api misalnya di lintas Jakarta Bandung misalnya, dan itu kalau longsor, kalau kereta api jelas tidak bisa menghindar.
Kalau mobil atau kendaraan itu bisa menghindar, tapi kalau kereta api tidak bisa menghindar, pada akhirnya juga terjadi kecelakaan, mungkin keretanya guling atau sejenisnya. Sehingga ini memang perlu mitigasi-mitigasi, khususnya yang titik-titik rawan di perlintasan kereta api, itu juga perlu disiasati lagi, khususnya di pengawasannya. Karena kalau kereta api terjadi longsor atau bencana banjir misalnya, nah itu tentunya ya sudah, karena memang saat ini apa namanya, pengguna transportasi kereta kereta api itu masih favorit. Jadi sebaiknya memang khusus untuk lintas rel ini memang perlu di pengawasan, khususnya untuk di sektor infrastrukturnya. Infrastrukturnya tentunya sudah siap akan apa namanya, mitigasi-mitigasi untuk menjelang Nataru. Nah, Nataru ini memang cuacanya memang sangat ekstrim, Ya. tetapi saya pikir memang tidak semua ya. Kalau kita di Jawa misalnya, nah, setiap hari hujan, Mbak. Jawa, khususnya di Jawa Barat atau DKI setiap hari hujan. Tapi saat ini saya di Palembang, ternyata ternyata juga 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 tidak hujan, malah kering misalnya. Malah Hal-hal kering seperti ya. memang cuacanya memang berbeda-beda, sehingga Ya. mitigasinya pun apa namanya, tentunya juga akan berbeda juga karakternya. Oke, ini saya mau tanyakan ke Budi Korita, apakah memang nantinya cuaca buruk ini akan merata di seluruh wilayah Indonesia ataupun hanya di berbagai tempat saja, tetapi kita tahan dulu karena akan ada jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung, bersama narasumber saya ada juru kebicara Kementerian Perhubungan Budi Raharjo, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, dan Direktur Institut Studi Transportasi atau Intran Dedi Herlambang. Saya kembali ke Bu Dwi dulu. Bu Dwi, ini berita terkait dengan ancaman hujan deras dan banjir seperti layaknya di tahun 2020. Apakah mungkin, Bu, kejadian di tahun 2020 akan terjadi lagi di awal 2025 ini? Kalau dari prediksi BMKG seperti apa? Jadi berdasarkan fenomena alam yang memicu terjadinya banjir di Jabodetabek tahun 2020, itu ada kesamaan, Ya. yaitu terutama saat itu juga berada pada menjelang puncak musim hujan dan transisi ke puncak musim hujan. Kemudian juga terjadinya Madden-Julian Oscillations yang saat ini sedang berlangsung dari kumpulan awan dari arah Samudra Hindia. Kemudian juga saat itu terjadi seruak udara dingin dari dataran Tibet di Asia yang memicu terjadinya angin kencang, hujan lebat ya. Dan saat ini kami sudah mendeteksi, diperkirakan itu juga akan terjadi di menjelang akhir tahun. Saat ini kondisi dan kemudian saat ini bedanya apa? Saat ini lebih banyak bermunculan bibit-bibit siklon. Ya. Saat itu bibit siklon tidak sebanyak saat ini. Kemudian saat ini ada fenomena La Nina lemah. Saat itu tidak terjadi. Jadi hal ini yang menjadi dasar analisis untuk memprediksi kurang lebih atau prospek seperti apa cuaca di akhir tahun. Jadi skenario terburuk, jadi kami menggunakan skenario terburuk adalah kurang lebih seperti itu. Namun kami sudah berkoordinasi di bawah Menko PMK, juga dengan BNPB, dengan berbagai kementerian. Kami saat ini sedang berjuang, berupaya itu jangan terjadi. Jadi misalnya BMKG dengan BNPB mulai beberapa hari lalu ini sudah mengkredit itu mencicil awan-awan hujan yang diprediksi akan terus meningkat, kami lakukan modifikasi cuaca. Jadi kami sedang berjuang ke arah sana bersama BNPB dan berbagai kementerian terkait. Demikian. Oke, Bu, berarti saya hanya butuh penegasan bahwa memang akan berulang di awal tahun 2025 ini dan lebih ekstrim kalau dari pernyataan Anda. Prediksi itu ya kurang lebih sama ya. Namun dengan diprediksi itu kami berupaya itu jangan terjadi.
Ya. namun masyarakat juga perlu waspada. Jadi saling bergotong royong, berkontribusi untuk mencegah Betul. itu terjadi meskipun fenomenanya mengarah ke sana. Oke. Demikian. Ibu tadi sudah menyinggung bahwa ada beberapa langkah yang sudah dilakukan seperti modifikasi cuaca. Ini berapa persen, Bu? Pada akhirnya bisa mengantisipasi agar ini tidak terjadi, cuaca ekstrim ini? Itu tergantung ada berapa fenomena yang harus dihadapi. Ya. Nah, misalnya tanggal 78 itu yang kami hadapi adanya bibit siklon yang ada di sebelah kurang lebih barat daya Banten Selatan di Samudra Hindia. Tanggal 78 kami bisa memodifikasi mengurangi curah hujan sebanyak 67% tanggal 78. Tetapi tanggal 9 menguat, kami kemampuannya menurun. Tidak sampai 67%, bahkan mungkin hanya sekitar 20%. Ya. Itu satu fenomena. Ya. Nah, besok itu saat ini yang sedang mulai ekskalasi itu kan fenomenanya terus bertambah. Betul. Sehingga kami pun bersama BNPB dikoordinasikan Menko PMK mencoba akan melakukan modifikasi cuaca 24 jam. Kemarin kami kalau matahari terbenam harus turun pesawat. Ini kami sedang menyiapkan pesawat yang bisa terbang malam. Karena awan-awan hujan itu tumbuh dengan cepat di malam, dini hari hingga subuh. Oke. Kalau kita memulainya sudah pagi, siang, itu sudah terlambat. Oke. Demikian. Oke, saya ke Pak Budi. Pak Budi, melihat ini bahwa ada prediksi yang dilakukan, terus juga antisipasi yang diberikan. Bagaimana Kemenhub melihat hal ini? Terutama ini mengawasi stakeholder-stakeholder yang bekerja sama ataupun menyediakan jasa transportasi terkait dengan persiapan mereka, keamanan mereka, kenyamanan mereka dalam memberikan pelayanan selama Nataru ini. Baik, seperti tadi saya sampaikan, untuk persiapan kita sudah melakukan sejak lama ya, sejak bulan Oktober kemarin untuk kesiapan tentang aspek keselamatan. Terkait dengan masalah penyelenggaraan Nataru nantinya, kami akan ada posko nasional yang ada di Kementerian Perhubungan, di mana posko tersebut akan melibatkan ke seluruh instansi dan stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan Nataru, baik itu pemerintah maupun operator. Jadi diharapkan dengan kondisi posko tersebut kita bisa melakukan koordinasi dengan lebih cepat, kemudian tentunya bisa mengambil keputusan jika ada hal yang perlu diputuskan terkait dengan masalah kejadian yang ada di penyelenggaraan Nataru. Oke, terakhir saya ke Mas Dedi. Mas Dedi, bagaimana melihat bahwa ada prediksi di awal Januari 2025, akhir tahun 2024, perkiraan cuaca ekstrim dan juga persiapan melihat bagaimana pada akhirnya moda transportasi ini bisa berjalan lancar? Ya, baik. Seperti kejadian cuaca buruk ketika Nataru atau Lebaran, khususnya Nataru ya. Nataru biasanya memang sering hujan di Desember dan seperti kalau saya sering soroti itu memang di perkereta-apian. Karena di sektor perkereta-apian kalau sudah terjadi bencana itu sudah, jadi kereta apinya tidak bisa jalan, tidak bisa lewat karena tidak ada alternatif. Tapi kalau moda lain misalnya bisa ada alternatif jalan lain ya. Tapi khusus kereta api memang tidak bisa. Saya pikir kondisi seperti ini memang perlu digarisbawahi juga nanti untuk para pelanggan atau penggunanya memang harus cermat mensiasati tanggal mana misalnya atau waktu yang pas mana ketika melakukan mudik atau melakukan perjalanan wisata di Nataru misalnya. Jadi seperti itu. Oke. Yang kedua perlu digarisbawahi juga khusus untuk angkutan liburan ini, baik itu Nataru atau liburan sekolah, saat ini banyak sekolah-sekolah yang mengadakan tur wisata. Ya. Ya, Yang perlu diwaspadai. kalau untuk angkutan reguler, bus-bus reguler ya, bis AKAP atau AKDP, biasanya mereka secara normal mereka memang sudah masuk terminal, sehingga ketika ada event special day seperti Nataru ini, tugas-petugas di sub setempat telah melakukan ramcek khusus untuk bus-bus
akap atau angkutan yang bertrayek. Yang kita takutkan atau sulit pengawasan itu adalah angkutan-angkutan yang non bertrayek ya, seperti angkutan wisata yang disewa dari anak-anak sekolah itu bagaimana untuk pengawasannya, khususnya nanti di Nataru, terus juga nanti jalurnya lintasnya padat, misalnya volumenya padat, cuacanya juga tidak bersahabat. Itu nanti bagaimana cara mengawasinya? Karena angkutan-angkutan wisata yang non trayek ini mereka tidak masuk terminal, itu sangat sulit untuk diawasi. Jadi mohon untuk pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk lebih serius atau lebih intens mengawasi angkutan-angkutan yang non trayek ini karena mereka tidak masuk di terminal. Gitu. Perlu lebih serius kata kuncinya. Saya terakhir ke Kepala BMKG Bu Dwi Korita. Bu Dwi, singkat saja antisipasinya seperti apa di masa cuaca buruk ini? Bagi masyarakat, mohon terus memonitor perkembangan informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Karena dinamikanya cepat berubah, kita bisa tahu 5 hari sebelumnya atau 7 hari, sepekan sebelumnya, daerah mana saja yang berisiko tinggi mengalami cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Sehingga silakan untuk mengakses agar bisa menyusun perencanaan. Setiap jalur mudik itu dilengkapi dengan informasi cuaca di darat ini dan juga di penyeberangan dan juga di penerbangan. Sehingga silakan menyusun perencanaan untuk bepergian dengan melihat cuaca sepekan sebelumnya sampai 3 jam sebelumnya. Demikian, terima kasih. Ekstra waspada, ekstra hati-hati, dan kita berharap cuaca ekstrim bisa berlalu dan mudik Nataru bisa berjalan lancar. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Budi Raharjo, dan Direktur Institut Studi Transportasi Intran Dedi Herlambang. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi paginya di Sapa Indonesia Pagi ini. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya pagi ini Polri akan menggelar apel Kasatwil Polri tahun 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam apel Kasatwil Polri.